Sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga. Di segmen yang ketiga ini saya akan membahas tentang jenis mikrofon berdasarkan polar pattern atau bagaimana dia menangkap suara. Jadi mikrofon itu dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam menangkap suara, dan karakteristik inilah yang perlu diperhatikan pada saat kita memilih mikrofon yang akan digunakan di dalam sebuah ruangan. Ada beberapa tipe, ada beberapa jenis mikrofon berdasarkan pola pattern-nya atau bagaimana pola dia menangkap suara. Yang pertama adalah omnidirectional yang menangkap dari segala arah, cardioid yang hanya menangkap yang dominan dari satu arah, supercardioid, hypercardioid yang dengan arah yang lebih sempit lagi, shotgun yang jauh lebih sempit lagi yang hanya lebih dominan menangkap suara dari satu arah. Lalu ada bidirectional yang menangkap suara dari dua arah. Ini beberapa jenis mikrofon berdasarkan pola penangkapan suaranya. Untuk omnidirectional pada dasarnya dia menangkap suara dari segala arah. Ini contohnya mikrofon yang jenis ini tuh kalau di lapangan biasanya mikrofon jenis clip-on nih. Mikrofon jenis clip-on ini adalah mikrofon yang menangkap suara dari segala arah. Salah satu kelemahan dari mikrofon ini adalah si mikrofon ini sangat rentan sekali terjadi feedback pada saat menggunakan mikrofon ini. Feedback. Apa itu feedback? Feedback itu adalah sebuah fenomena di mana kalau misalnya kita punya sebuah mikrofon nih, kita punya mikrofon. Lalu si mikrofon ini kan kita akan menyambungkannya ke pengolah sinyal. Lalu dari pengolah sinyal ini dia akan keluar ke ke speaker gitu. Nah, si klip feedback ini adalah sebuah fenomena di mana suara yang keluar yang ditangkap pada mikrofon ini masuk lalu keluar ke speaker, dan dari speaker ini dia masuk lagi ke dalam mikrofonnya gitu. Dan ini biasanya kalau di dunia audio sering dikenal istilah ngajuit atau suara tut gitu. Itu salah satu yang disebut dengan feedback. Nah, si mikrofon jenis omnidirectional ini salah satu mikrofon yang paling rentan feedback. Jadi memang harus diperhatikan pada saat menggunakan mikrofon ini. Terutama kalau misalnya kita menggunakannya pada ruangan, biasanya paling aman adalah digunakan di belakang speaker. Tapi kalau misalnya tidak bisa di depan speaker, harus dicek area-area di mana dia terjadi feedback. Jenis mikrofon yang kedua adalah mikrofon cardioid. Itu kenapa disebut cardioid? Karena bentuknya sebenarnya kalau dilihat diperhatikan ini seperti jantung. Tuh, kalau misalnya dilihat seperti jantung atau hati itu, hati ya jantung lah sebenarnya yang lebih tepat gitu. Dia dominan menangkap suara lebih banyak di arah depan. Dan ini adalah salah satu jenis mikrofon yang paling banyak ada di pasaran. Jadi kalau misalnya kalian punya mikrofon yang jenisnya handheld itu, yang seperti tadi disebutkan mikrofon dinamik itu, ini pada umumnya adalah mikrofon cardioid. Si keunggulannya mikrofon cardioid ini adalah dia lebih tahan terhadap feedback gitu. Karena kalau misalnya ada suara yang datang, misalnya kita punya mikrofon nih, misalnya si mikrofon ini dihubung dengan mixer dan ada speaker. Nah, kalau misalnya si suaranya datangnya dari arah belakang sini, ini aman gitu. Jadi dia tidak akan terjadi feedback gitu, karena kalau dilihat di sini dia menangkap suaranya lebih dominan dari arah depan, dari arah belakang dia tidak terlalu banyak gitu. Jadi ini lebih aman terhadap feedback, dan ini adalah jenis mikrofon yang paling banyak digunakan di di lapangan, misalnya di kelas atau di pertunjukan gitu. Tipe mikrofon yang lain adalah supercardioid atau hypercardioid. Nah, karakteristik supercardioid dan hypercardioid ini adalah dia semacam mikrofon cardioid tapi dengan pola penangkapan suara yang agak lebih lebar. Jadi kalau dilihat di sini, dia bisa menangkap suara dari arah yang lebih lebar dibandingkan dengan yang cardioid biasa. Biasanya ini dipakai untuk misalnya kita punya paduan suara nih, misalnya paduan suara atau kita punya pertunjukan angklung gitu. Atau misalnya biola yang secara berkelompok, ini biasanya kita menggunakan mikrofon ini untuk menangkap suara pada area yang lebih lebar. Jadi salah satu keunggulannya adalah kita bisa menangkap suara pada area yang lebih lebar, dan sehingga biasanya cocok digunakan untuk keperluan-keperluan seperti ini, untuk yang supercardioid dan hypercardioid. Tipe mikrofon yang lain adalah mikrofon shotgun. Nah, mikrofon shotgun ini adalah mikrofon yang didesain khusus terutama untuk menangkap suara hanya dari arah depan. Si mikrofon ini biasa digunakan misalnya untuk membuat film gitu. Salah satu keunggulannya adalah karena si mikrofon ini akan dominan menangkap suara dari arah depan. Kalau misalnya ada suara dari arah samping nih,
Karena dia tidak terlalu sensitif, berarti ini tidak akan ditangkap terlalu banyak gitu, sehingga lebih banyak suara dari arah depan. Sehingga mikrofon ini sebenarnya bisa cocok digunakan pada lingkungan yang tergolong bising gitu. Misalnya lingkungannya bising, kita pakai jenis mikrofon ini untuk hanya menangkap suara dari arah depan. Nah, salah satu mikrofon lagi yang walaupun tidak banyak digunakan di panggung gitu, tapi banyak digunakan di studio adalah bidirectional. Bidirectional ini cukup unik gitu karena dia menangkap suara dari arah depan dan dominan dari arah depan dan arah belakang. Ini biasanya penggunaannya untuk perekaman pada kondisi khusus di mana kita perlu mengolah sinyalnya lebih lanjut. Tapi kalau di lapangan sebenarnya mikrofon jenis ini jarang digunakan. Itu saja materi terkait dengan distribusi suara dari mikrofon. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya nanti yang akan membahas tentang jenis-jenis mikrofon berdasarkan penggunaannya di lapangan. Terima kasih, sampai berjumpa di segmen selanjutnya.